Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Anamira dengan NIM 12070050098. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat docker, sebuah web service atau web page ya, menggunakan Docker ya, menggunakan Docker. Nah, tapi di sini juga saya akan mendemokannya juga menggunakan CLI ya, Command Line Interface. Nah, jadi yang saya gunakan adalah Mobile Extreme ya, Command Line Interface-nya. Coba aja kita buka. Nah, sini udah ada kan, udah masuk. Tambah plus, terus kita masuk ke servernya. Ini ada server Praktikum C dengan addressnya segini, portnya 10891 ya. Enter, terus kita masukkan password. Nah, sudah, langsung kita masuk ke directory file punya saya ya. Jadi nama direktorinya nih saya 798. Ntar kita lihat dulu di file ini ada apa aja. Di folder ini ada folder lagi, project apa artinya. Nah, ini adalah project yang sebenarnya sudah saya buat, namun saya akan menjelaskannya pura-pura belum buat ya. Nah, cara buatnya itu yaitu mkdir namanya ya, misal namanya apa artinya gitu kan. Nah, ini sudah ada berarti mkdir project and artinya. Nah, seperti ini. Ya, ketik enter, tekan enter nanti langsung ada kan. Langsung saja kita masuk ke project partinya menggunakan CD ya. Nah, kita clear dulu. PLS ada apa aja. Nah, eh project ini saya buat menggunakan library Streamlit ya. Streamlit itu dari Python. Nah, jadi konsepnya itu konsep web page-nya ini adalah jadi si Streamlit itu membuat web ya. Nah, web tersebut nanti akan mengambil atau mengget API lokal ya. Nah, API di sini yang saya gunakan adalah dataset.csv. Nah, dataset.csv ini bisa didapatkan ya, bisa juga dicari di Kaggle gitu ya. Di Kaggle. Aduh, Kaggle-nya kehalangan. Kaggle-nya di Kaggle ini. Search Kaggle. Nah, kita lihat, kita cari dataset, misalkan saya project apartnya ini jadi membuat sebuah web page yang dimana dapat mengartikan kata gitu ya, apa artinya gitu. Supaya ini tuh eh, supaya kita lancar gitu ya berkomunikasi dengan orang-orang yang elegan gitu ya, dengan kata-katanya yang bijak gitu. Nah, misal kata-kata dia tuh nggak mengerti gitu kan. Nah, kita jadi cari gitu ya. Ini seperti kamus aja gitu.
KBBI gitu kan, cari dataset. Nah, ini udah ada. Datasetnya sudah saya download, kemudian saya ganti namanya menggunakan dataset.csv ya. Nah, ini berupa Excel-nya. Caranya cukup mudah untuk membuat file-file seperti ini ya, kita tinggal touch aja gitu kan, app.python. App.python ini ya kita buat nya gitu ya. Terus datasetnya kita import. Importnya mudah ya. Ya klik ini nih. Di klik ini, kita import dari ya, misalkan. Nah ini, kita import gitu. Klik open aja. Nanti otomatis ada di directory saya di sini. Nih, nanti ada di sini. Kemudian dataset.xlsx ini juga sama ya, .excel juga. Diimport, kemudian bikin ini docker, compose.yml gitu. Nah, nanti saya jelaskan ya apa fungsi-fungsinya gitu. Terus docker file juga, touch docker file gitu kan. Environment juga sama kayak gitu. Nah, kemudian kita akan mengisi isi codingannya, isi file tersebut yang harus diisi adalah app.python, terus docker compose, sama docker file gitu kan. Terus requirements.txt gitu. Kita harus isi itu. Hal yang pertama kalian lakukan adalah kita ketik nvim. Ini nvim ini adalah menu untuk ya komen untuk mengedit filenya ya. Misal nvim terus kita ketikkan nama filenya pp.py. Nah, ini udah ada. Nah, ini saya bikin codingannya sendiri ya. Import Streamlit AST. Nah, ini import library, ada Streamlit, ada CSV juga. Nah, kemudian ini ada search dokumen CSV query. Nah, ini untuk mencari ya, untuk membuka, untuk membaca dataset yang tadi, dataset yang CSV tadi gitu kan. CSV reader. Kemudian ini saya mengambil kolom keempat ya, karena di dalam dataset itu kan dalamnya tuh kan kayak ID, eh, nama atau kata, URL, terus pronounce-nya gimana, terus explanation. Nah, saya mengambil yang keempat ini adalah untuk mencari arti kata tersebut gitu kan. Word-nya, katanya di row yang pertama. Di row yang pertama itu ada kata gitu kan. Nah, explanation di row yang keempat gitu. If query lower. Nah, gitu. Kemudian di mainnya gitu kan, ini kayak tampilannya gitu kan untuk Streamlit itu seperti ini. Ini judulnya, title yang di atas. Ini ya judulnya gitu kan, apa artinya. Ini untuk inputnya, masukkan kata yang ingin dicari, kemudian submit button, buttonnya gini. Nah, search dokumen dari dataset.csv. Seperti itu. Jika berhasil, maka kata tersebut akan menghasilkan gitu kan, menghasilkan word. Word. Jika kita mencari word, kita akan mencari wordnya di sini. Word row yang pertama gitu kan. Kemudian si Streamlit ini akan
ya menampilkan gitu ya penjelasan, resultnya, explanationnya ada di row yang keempat seperti itu. Jika tidak ada ya Streamlit ini akan menginfokan kata tidak ditemukan gitu ya. Oke, nah cara keluar dari menu nVim ini adalah cukup mudah ya. Jika ingin mengedit, tekan tombol I. Nah, sampai ada insert, lalu kita akan mengedit. Kita bisa bla 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 gitu kan. Jika tidak ada, nah setelah mengedit, kita tekan tombol escape di kiri atas. Nah, jika seperti ini, kita tidak akan bisa menghapus apapun ya, karena ini bukan menu edit. Ini hanya menu read, hanya bisa melihat gitu. Cara keluarnya yaitu ketikkan titik 2 W. Nah, W ini untuk menyimpannya atau men-save filenya gitu kan. Jika kita keluar tanpa meng-save-nya ya percuma gitu. Terus key untuk quit gitu. Dan enter sudah. Kemudian nvim yang dulu ya, Docker file. Nah, di Docker file ini terdiri dari base image ya. Base image-nya saya mengambil dari Debian Bulleye Slim gitu kan. Kemudian saya menginstal dependensi. Dependensinya saya install itu adalah git neovim. Neovim itu yang tadi ya nvim gitu. Netcat untuk membuat untuk melihat network ya yang dipakai gitu. Kemudian saya menginstal juga Python. Ini dependensi yang utama kita. Jika tidak ada Python, maka tidak akan berhasil ya. Kita install Python, kemudian kita copy web service filenya, yang copy di home project apa gitu kan. Copy semua ini ke web service. Nah, kemudian eh, ke bukan ke web service, tapi ke image Docker ya. Nah, kemudian kita set working directory-nya dari home project apa artinya gitu kan. Nah, ini run pip 3 install charge dir min-r ini requirements.txt. Nah, ini ada pentingnya juga. Jadi requirement text ini berisikan tentang kebutuhan-kebutuhan apa aja yang dibutuhkan di Python 3 ini. Kayak dependensinya gitu kan. Kayak import apa, kayak ya library-nya gitu kan. Kemudian saya akan membuka webnya pada port 24098 gitu ya. Kemudian di sini ada penjelasan untuk komennya. Komennya adalah streamlit run di server 24098, portnya itu, nah ini nama filenya. Jadi streamlit run nama servernya yang mau dibuka, terus yang terakhir nama filenya gitu ya. Di CMD juga sama kayak gitu. Kita tinggal ketikkan seperti ini. Tinggal ketikkan seperti ini jika di CMD gitu ya. Kita tinggal ketikkan seperti ini. Streamlit seperti itu kan app.py. Misal jika portnya itu port default ya, nggak usah pakai port itu. Langsung aja seperti ini nanti kan ada gitu ya, kan berjalan di CMD. Escape, kita langsung quit. Oh,
Kita langsung quit, karena seru. Langsung yang ketiga itu kita nvim requirements.txt ya. Requirement yang tadi saya bilang itu adalah yang dibutuhkan oleh eh, Python ya, seperti Streamlit. Nah, Streamlit ini diimport di file app.py. Kita lihat ya. Nah, ini yang pertama nih, import Streamlit app. Ya, import Streamlit. Nah, Streamlit ini nantinya akan diinstal dari Docker file yang tadi ketika di build gitu kan. Jadi ketika di build itu akan berurutan. Nanti saya praktekkan ya. Nah, sudah ya seperti ini. Jika sudah seperti ini, sudah semuanya dibuat, maka kita akan mendemokan langsung ya cara buat image gitu. Kita ketik docker build minte nama nama projectnya artinya misal seperti ini. Jangan lupa ada titik. Nah, ini sudah ya. Seperti yang saya bilang tadi, yang tadi itu, langkah pertama itu kita mengambil dari Debian Tools iSlim ya. Terus langkah yang kedua itu image yang tadi itu bakal nge-install Git, Neovim, Netcat, Python ya. Install Python. Kemudian mengcopy yang ini. Nah, working directory-nya juga di sini. Di sini ya. Kemudian, nah di sini run pip 3 install requirements.txt. Tadi kan requirement.txt itu kan isinya eh, kebutuhan untuk Python di app.py ya. Nah, jadi diinstalnya tuh di sini. Diinstalnya tuh. Sudah diinstal, nanti app.py-nya bisa dijalankan. Soalnya Streamlit itu kan library ya. Jadi harus diinstal dulu library-nya, library Python-nya. Jadi seperti itu. Ini expose portnya, ini kemudian komen untuk menjalankannya. Nah, jika sudah seperti ini sebenarnya sudah di tag ya. Ini sebenarnya sudah ada tagnya, namun saya akan mendemokan apabila ininya tidak ada tag ya. Jika tidak ada tag, gitu kan, gimana? Ya seperti ini. Nanti di Docker image-nya, ini kan udah build image ya. Kita coba cek di Docker image. Nah, karena saya sudah membuat per image ya, ini ada di Andamira Raffi Project, bukan. Nah, di sini. Ketika yang pertama itu di build ya, image-nya, akan muncul yang ini. Akan muncul yang ini 1,5, tag-nya ini 1.5 ya, versi tag-nya, ditandain. Nah, kemudian jika kita ingin menandakannya, misalkan tadi tidak pakai 1.5 ya, nanti akan biasanya dengan format lattice, LEDs seperti itu. Jika tidak diisi ya. Kemudian jika kita ingin mengetag, nah fungsi tag ini berfungsi untuk jika adanya kemungkinan kesamaan eh, nama image gitu kan. Makanya kita tag, kita tandai versi-versinya gitu kan. Atau ini untuk menambahkan kayak si project ini tuh sudah di-upgrade gitu kan. Kita docker tag project
Apa artinya? Titiknya 1.5 spasi Anda Mira Raffi slash project apa artinya? Dengan tag yang baru, misalnya 1.6 juga bisa, boleh. Gitu kan. 5 aja. Karena sudah ada di Docker image. Sudah ada di Docker image. Mana yang ini ya? Sudah terbuat 7 jam yang lalu. Saya baru mendemokannya sekarang. Kemudian setelah di tag, image ini, setelah kita membuat image, intinya seperti itu, kita akan push ya, nge-push si ini, si Docker image-nya. Kita akan nge-push ke Docker Hub. Caranya gimana? Caranya adalah cukup mudah, yaitu kita bikin akunnya dulu. Bikin akunnya gampang itu kan, tinggal username, terus masukkan email, terus masukkan passwordnya, terus login lagi gitu kan. Docker Hub. Kemudian kita langsung saja push yang tadi ya, directory yang sudah di tag, repository yang sudah di tag. Docker push. Kata Mira, Raffi, slash project artinya. Artinya yang mana tadi? 5 ya. Kita enter. Layer already exists. Nah, ini karena saya sudah nge-push ya. Saya sudah nge-push di Docker image-nya ini. Nah, bisa dilihat di image-nya yang di Docker Hub itu. Sudah ada file. Ini add file. Sudah ada nih get update ya yang tadi. Copy directory yang tadi. Home directory, workdir-nya di situ. Kemudian ini menginstal yang requirement yang tadi, yang apa? Yang library ya, dependency library Streamlit. Expose ini udah, nah ini komen untuk menjalankannya nanti. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah di push, oh ya, sebelum di push itu harus login dulu ya, login dulu ke Docker Hub-nya. Caranya adalah Docker login. Oh ini sudah login, kita coba Docker logout, Docker login. Nah nanti kita tinggal masukkan password sama username sama passwordnya ya. Dan tinggal passwordnya. Error. Nah ini salah kayaknya. Udah sukses ya. Nanti kalau jika udah sukses, kalau udah sukses, nah baru bisa bisa nge-push ke Docker Hub ya. Jangan lupa logout lagi. Nah, ya. Jika sudah di-push dan sudah di ya pokoknya sudah di-push ya, sudah ada di Docker Hub-nya gitu kan. Sudah dicek. Nah, sekarang kita tinggal nge-run ya, nge-execute-nya dengan cara docker in compose index. Ini itu adalah kita membuat kontainer ya, di mana kontainer itu berisi Docker image, Docker image dengan network yang tuh apa sih? Dengan network yang banyak gitu ya.
ada networknya juga bisa dibuat gitu kan. Di mana di sini saya memakai network niat yang suci ya. Net cat salah salah chat. Kita memakai niat yang suci tahunya di dokter bentar, bentar. Envim dokter kompos YML. Nah, di sini saya akan mengkompos ya. Project apa artinya? Kan membuat kontainer gitu ya. Namanya project apa artinya? Dari image Anda Mira slash project apa artinya yang tag yang tadi. Kemudian saya menjalankannya di port 24098 dengan network niat yang suci. Volumenya, volume ini adalah filenya ya. Jadi jika terhapus bakal nggak kehapus semuanya gitu. Networknya niat yang suci ya. Jadi saya akan menjalankan network di eksternal. Kita key lagi. Oke, sudah seperti ini. Kita tinggal docker min compose up minde. Apa minde? Karena jika docker compose up itu hanya akan menjalankan sementara gitu. Jika kita close, maka akan close juga servernya. Jadi nggak bisa dibuka. Nah, kenapa minde? Nah, ini akan berjalan di latar belakang ya. Jadi kita mau close, mau apapun gitu ya, si servernya bakal terus nyala gitu, nggak akan mati-mati. Nah, kenapa up to date? Karena saya sudah mengepostnya gitu. Kita coba cek kontainernya di Docker PS. Nah, di sini sudah ada ya, container ID, Anda Mira, project apa artinya? Komennya yang tadi, kita menjalankan komennya itu adalah streamlit run, ya ini servernya ya, nggak kebaca, terbuat dari 4 jam yang lalu. 7 jam yang lalu dan di up-nya 4 jam yang lalu. Terbuka di server 24098 seperti itu ya. Jika sudah seperti ini, artinya kita eh, sudah bisa ya membuka di publik gitu ya. Oh ya, tipsnya yaitu kita coding-codingnya kita coba-cobainnya di Visual Code Studio atau enggak di text editor yang manapun ya bisa dijalankan gitu ya. Saya sih memilih Visual Code Studio gitu ya. Visual Studio Code, saya memilih itu. Jadi jangan langsung dimasukin di sini karena nanti di tesnya bakal susah gitu ya. Kita tes sampai beres, sampai benar pokoknya. Nah, nanti codingannya kita masukin ke sini, app.py. Karena ini langsung sekali jadi, nggak bisa dicoba-cobain gitu kan. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung buka saja di portnya, di port yang ini, URL ini, https slash slash satu tadi kita masuk server ini ya 135 135.181 181.26.148 gitu ya 148 di mana portnya yaitu saya tadi dibuka di 24098 ya langsung kita enter.
Nah, jadinya nanti seperti ini gitu kan. Nah, misal kita akan cari kata eh, bebal. Bebal itu apa sih gitu kan. Nah, ini sepertinya sedang running ya. Kayaknya lagi nge-lag gitu kan. Ini emang nge-lag deh. Oh, ya, sedang nge-lag ya. Oke. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini udah ada, udah bisa. Arti kata bebal ya. Sukar mengerti bla 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 bla. Terus misal kita cari kata asri gitu. Asri itu apa? Nah, ini sudah ada. Terus apa itu pusing gitu kan. Tidak ada terpusing-pusing penjelasannya ada. Dalam keadaan berpusing tentang benda. Seperti itu. Nah, jika kita carikan kata yang tidak ada bagaimana? Misal, rumah. Kayaknya rumah ada di rumah. Sebuah rumah. Serba rumah. Oh ya, ini kan kata kata sifat ya. Cantik. Kata tidak bukan. Oke. Jika tidak ada kata dari dataset tersebut maka akan seperti ini ya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.